Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Seneng banget pagi hari ini ketemu lagi, balik lagi bareng aku di obrolan sepada. Seperti biasa kita bakal ngobrol selama 30 menit ke depan ya. Kalau kita ngomongin Bali, kebanyakan orang mungkin langsung kepikiran pantai di selatan, ada beach club atau tempat-tempat yang memang lagi viral di media sosial. Padahal Bali Utara juga punya banyak hidden gem yang gak kalah keren. Mulai dari air terjun, terus ada hutan, ada desa wisata, sampai ada suasana alam yang masih asri. Nah sekarang teman Pro 2 makin banyak juga ya wisatawan yang gak cuman cari tempat bagus untuk foto, tapi juga mulai peduli sama wisata yang memang ramah lingkungan alias ekowisata. Dan Buleleng jadi salah satu daerah yang memang punya potensi besar untuk itu. Nah hari ini aku bakal ngobrol soal Buleleng Hijau, pesona ekowisata di Bali Utara bareng narasumber kita, runner up 3 Jegek Buleleng, ada Putu Cika Sevira Sifani. Ya, kita sapa dulu. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Astagfirullah, baik. Baik, selamat dulu ya untuk raihan prestasi kamu sebagai runner up 3 Jegek Buleleng 2026.
Oke, Cika, kalau misalnya dengar kata ekowisata, kalau versi Cika sendiri itu apa sih? Jadi mungkin banyak ya teman-teman kita yang belum tahu sebenarnya apa sih ini konsep ekowisata. Jadi ekowisata itu adalah konsep pariwisata berkelanjutan yang dimana berbasis lingkungan, namun dia memberdayakan masyarakat lokal di sekitarnya. Oke, kalau menurut Cika kenapa Buleleng punya daya tarik yang berbeda dibandingkan dengan daerah wisata yang lain di Bali? Karena Buleleng memiliki banyak sekali wisata alam yang kini dijadikan sebuah ekowisata. Jadi banyak objek-objek wisata yang dikelola oleh masyarakat sehingga itu akan jadi potensi besar ketika kita mampu mengolahnya dengan baik. Oke, nah kalau di Buleleng sendiri nih, tempat yang paling bikin Cika jatuh cinta sama alam di Bali Utara. Oke, mungkin sebelum-sebelumnya semutan-semutan yang lain udah sempat mention tentang pemutaran dan pemutaran. Jadi kemarin kami sempat berkunjung ke ekowisata Girikerti, Mundu Udeng-udengan di pemutaran yang memang pemandangannya bagus banget dan gak akan kita temui di tempat lain. Namun selain itu ternyata ada lagi tempat yang lain yang gak kalah bagus. Kebetulan itu ada di kampung halaman saya, yaitu di Danau Tamblingan. Mungkin teman-teman udah familiar banget sama Danau Tamblingan ini. Kalau Danau Tamblingan ini adalah tempat camping, piknik, tapi lebih dari itu di Danau Tamblingan ini kita bisa melakukan kegiatan trekking gitu. Oke, kenapa sih kira-kira kok anak muda, mungkin termasuk Cika sendiri itu lebih suka wisata alam belakangan ini? Karena menurut saya sendiri, anak muda itu sangat ingin mengetahui banyak hal, haus akan hal-hal yang baru untuk dieksplor. Jadi ketika kita melakukan kegiatan di alam itu kita akan mengetahui banyak hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Kalau kita ngomongin ekowisata di Buleleng, sebenarnya apa aja sih yang biasanya atau yang bisa dinikmati wisatawan selain pantai? Oke, jadi salah satu yang kita ambil itu di Mundu Udeng-udengan lagi. Itu di sana kita bisa melakukan trekking. Kemudian di ekowisata Girikerti ini, kemarin setelah kami tanya-tanya kepada pengurus yang memang mengurus di ekowisata tersebut, jadi dia itu memang menyediakan fasilitas yang bisa kita nikmati, berbagai kegiatan bisa kita lakukan di situ. Kayak camping, piknik, dan terdapat balai yang memang di sana itu dijadikan sebagai multifungsi. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di sebuah ekowisata karena yang mengelola adalah masyarakat lokal yang memang mengerti bagaimana kondisi alam di sana sehingga kita bisa paham tidak hanya sekedar foto-foto aja, tapi kita juga bisa tahu gimana sih ekowisata, gimana sih alam di Buleleng seperti itu. Berarti apakah masyarakat lokal itu sudah mulai sadar pentingnya menjaga lingkungan wisata kalau menurut Cika? Setelah kami tanya-tanya kemarin itu, ekowisata ini memang didirikan dari pemikiran masyarakat lokal yang memang berpikir bahwa kita punya potensi seperti itu, sehingga mereka menumbuhkan kesadaran-kesadaran masyarakat lain untuk akhirnya membentuk suatu komunitas dan terciptalah ekowisata Girikerti tersebut. Oke, nah kadang kan ya ada wisata-wisata yang viral itu malah jadi kotor atau malah jadi rusak karena pengunjungnya nggak sadar sama aturannya seperti apa. Kalau menurut Cika gimana caranya supaya wisatanya tetap ramai tapi alamnya juga tetap aman? Nah, ekowisata ini memang konsep berkelanjutan, Kak. Jadi para pengurus atau masyarakat lokal yang memang mengelola tempat tersebut sudah pasti akan memberi himbauan kepada wisatawan yang datang, kemudian juga mereka juga akan mengurus. Maka dari itu ekowisata ini memang sangat bermanfaat buat kita, tidak hanya memberikan manfaat pada ekonomi masyarakatnya saja, tapi juga secara tidak langsung kita bisa menjaga alam yang dulunya tidak diurus, sekarang jadi ada yang mengurus dan mengelolanya. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong, Cika ini tipe wisatawan yang gimana sih? Tim yang foto-foto aja atau mungkin benar-benar yang menikmati alam? Kalau aku sendiri dua-duanya sih, Kak, karena emang kalau anak muda kan kebanyakan FOMO juga gitu. Jadi ketika ke sana aku tuh sebenarnya pengen ngelihat gimana sih alamnya, dan yang kedua aku juga pengen tahu gimana filosofinya di sana. Kemudian pengen menikmati alamnya juga, karena kalau orang-orang itu kan kebanyakan ke mall gitu, kayak bosen kadang. Tapi ketika kita kembali ke alam rasanya emang beda gitu feel-nya. Oke, ada nggak pengalaman Cika waktu explore tempat di Buleleng yang bikin kamu tuh sadar kalau kamu harus banget dijaga itu alamnya?
Kebetulan saya sempat trekking di sekitaran hutan Danau Tamlingan yang memang sudah dikelola oleh BUMDes di masyarakat lokal sana. Dan walaupun saya seorang akamsi ya di sana, tapi saya ternyata baru tahu bahwa di tempat kampung halaman saya itu terdapat tempat yang masih asri dan sangat worth it untuk kita jelajahi di sana, karena ternyata di dalam hutan yang rimbun itu terdapat pura yang gak banyak orang tahu. Oh iya. Berarti kalau ada wisatawan nih yang pertama kali datang ke Bali Utara, Cika bakal rekomendasiin kemana dulu? Yang pertama pastinya kita kasih paket wisata dulu. Kita bisa ajak mereka untuk trekking dulu di sekitaran hutan Danau Tamlingan. Kemudian kita bisa naik perahu untuk menyeberangi Danau Tamlingan tersebut. Kemudian mengajak mereka ke restoran-restoran yang ada UMKM lokalnya di sekitaran Desa Munduk, karena memang di Desa Munduk itu sebagian pariwisatanya menerapkan konsep ekowisata yang memanfaatkan masyarakat lokal untuk sebagai pelaku ekonominya. Wah, seru ya teman Pro 2 kalau kita ngobrol sama Cika nih ya. Jadi ternyata memang Bali Utara itu nggak cuma indah untuk dipandang, tapi juga punya banyak potensi wisata yang tetap ngajak kita untuk peduli sama lingkungan. Nah, nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana. Buat kamu yang sudah punya pertanyaan, boleh langsung di WhatsApp di 0811399054, atau kalau mau langsung komen juga boleh langsung di YouTube channel RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman,
alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Aku dan juga masih ngobrol seru bareng Cika ya, runner up 3 Jegek Buleleng 2026. Tadi kita udah ngobrol soal pesona alam Bali Utara dan sekarang kita mau bahas sedikit lebih jauh. Sebenarnya anak muda itu punya peran sebesar apa sih gitu kan untuk menjaga wisata alam supaya tetap lestari dan gak juga cuman jadi tempat viral sesaat. Nah, kalau menurut Cika, anak muda sekarang itu cukup peduli gak sih sama isu-isu lingkungan dan wisata berkelanjutan? Oke, jadi menurut saya sendiri, sebenarnya anak muda itu peduli Kak. Cuman mereka punya banyak versi untuk bagaimana merespon isu-isu lingkungan tersebut. Kita punya banyak cara dan sudut pandang yang berbeda dalam menanggapi isu-isu tersebut gitu Kak. Dan kadang-kadang kan orang itu datang ke tempat wisata cuman buat konten ya. Kalau menurut Cika gimana caranya tetap seru bikin konten tapi tetap nggak merusak alam? Kita juga harus sadar kalau alam ini bukan milik mereka yang mengelola tapi milik kita semua. Jadi ketika kita sadar bahwa alam adalah milik kita, kita pasti menjaganya Kak gitu. Oke. Tantangan terbesar untuk Cika nih memperkenalkan ekowisata Buleleng ke wisatawan luar seperti apa? Jadi kalau tantangan terbesarnya itu adalah di accessibility Kak. Karena seperti yang kita tahu bahwa Buleleng itu ada di bagian utara Bali yang mungkin nggak banyak orang tahu bahkan. Jadi tantangan utamanya itu bagaimana kita harus mampu memberikan informasi bahwa di bagian Bali Utara ini terdapat banyak sekali objek wisata yang sangat worth it untuk kita datangi. Oke. Kalau kita lihat media sosial, kalau menurut Cika itu apakah lebih banyak membantu atau malah jadi tantangan untuk wisata alam sekarang? Kalau untuk media sosial ini, ketika kita bisa mengelolanya dengan baik, Asukara itu akan sangat membantu Kak. Karena dengan media sosial kita bisa menjangkau lebih banyak orang untuk memberitahu informasi tentang apa-apa saja yang ada di Bali Utara. Karena kita dengan itu kita bisa mendokumentasikan hal-hal seru lainnya yang bisa kita lakukan seperti melakukan snorkeling atau trekking dan lain sebagainya. Oke, kalau menurut Cika berarti apakah yang membuat wisata berbasis alam di Buleleng itu punya nilai yang lebih dibandingkan wisata modern seperti sekarang? Kalau wisata alam itu kita bisa menikmati Kak. Jadi kalau misalnya kita ke mall aja, itu pasti ketemu banyak orang, kemudian pasti agak sumpek lah rasanya. Tapi ketika kita ke alam, kita pasti merasakan bahwa ternyata kita punya alam yang sebagus ini dan harus rasanya kita sebagai generasi muda khususnya kita harus mampu menjaganya dengan baik. Kemudian di alam ini kita akan mengetahui banyak hal Kak. Karena nanti akan ada beberapa objek wisata yang memberikan fasilitas seperti guide lokal yang akan menjelaskan bagaimana sih filosofinya, kemudian bagaimana sih alam ini, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang baru ketika kita berwisata. Jadi tidak hanya sekedar berfoto aja, tapi kita juga dapat ilmu pengetahuan baru dari berwisata itu. Oke, ada nggak mungkin yang boleh kita tahu nih program kerja Cika sebagai runner up 3 Jegek Buleleng gitu kan ke depannya untuk ekowisata seperti apa? Kebetulan kami dari Semeton Cukup Bagus Buleleng membuat suatu, bukan program kerja sih Kak, tapi setidaknya kami membuat sebuah video promosi 1 bulan sekali, di mana kita akan mempromosikan atau mendokumentasikan gitu tempat-tempat wisata yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Kemudian juga bukan hanya tempat wisata aja, tapi mungkin kuliner-kuliner khas Buleleng yang jarang diketahui banyak orang, karena kalau orang kesini hanya tahu lumba-lumba gitu Kak. Jadi setidaknya orang-orang kesini punya banyak objek wisata yang harus mereka pilih gitu buat dimasukin ke list untuk mereka jalan-jalan. Padahal memang sebenarnya banyak sekali ya tempat benar wisata banget di Buleleng yang bisa dikunjungi, bukan hanya Lovina seperti itu. Banyak hidden gem-nya. Nah, ada nggak pesan yang pengen Cika sampaikan untuk wisatawan yang mungkin akan datang ke Bali Utara? Oke, buat teman-teman yang mungkin nanti bakal datang ke Bali Utara,
di Buleleng itu tidak hanya berfokus pada satu tempat, tapi kita punya banyak sekali, punya segudang pariwisata yang memang worth it untuk kita datangi. Ada banyak seperti wisata religi, wisata bersejarah, wisata alam, wisata buatan yang akan memberikan kalian pengalaman baru yang gak akan kalian temui di tempat-tempat lain. Oke, kita masuk ke pertanyaan pendengar ya di WhatsApp di 0811399154. Ada yang mau bertanya, halo Kak Cika, selamat pagi. Ada nggak wisata di Buleleng yang cocok untuk healing tapi tetap ramah di kantong mahasiswa? Pastinya di Buleleng itu nggak ada tempat yang mahal banget, tapi dia tetap bagus, Kak. Jadi salah satunya itu ada di Danau Tamblingan juga. Itu merupakan salah satu tempat yang sangat worth it buat kantong pelajar, tapi tetap bikin kita pengen balik lagi ke sana. Oke, salah satunya Danau Tamblingan ya. Kemudian Kak Cika, selamat pagi. Menurut Kak Cika, hal kecil apa yang bisa dilakukan anak muda untuk bantu jaga lingkungan wisata? Oke, langkah kecil yang bisa kita lakukan itu adalah peduli. Karena peduli adalah kunci dari segalanya. Ketika kita peduli dengan satu sampah aja untuk kita buang pada tempatnya, itu akan sangat berdampak besar buat nantinya konsep pariwisata berkelanjutan ini. Oke. Selanjutnya, wah banyak yang bertanya ini sepertinya pagi hari ini. Kak Cika, kalau disuruh pilih sunrise atau sunset di Bali Utara dan di mana spot favoritnya? Kalau sunset, saya pernah melihat sunset di Pemutaran dan itu ternyata bagus banget. Kita nggak hanya bisa ngelihat sunset di Bali Selatan, tapi di Bali Utara ada sunset. Bahkan di pegunungan pun kita bisa melihat sunset. Jadi ada banyak kok spot untuk melihat sunset di Bali Utara. Seperti di Pemutaran juga kita bisa lihat bahwa di Pemutaran itu menerapkan konsep negara gunung yang memang real adanya. Kita bisa melihat sunset yang indah dari segi manapun. Oke. Pernah nggak sih Kak Cika nemuin wisatawan yang kurang peduli sama kebersihan? Biasanya masyarakat sekitar ngadepinnya seperti apa? Oke, jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan ya bagaimana wisatawan asing melakukan kegiatan di sekitaran pariwisata kita. Jadi masyarakat lokal itu biasanya akan melakukan pembersihan seperti itu, dan mereka yang menjadi pengurus-pengurus di tempat objek wisata ini akan mengelola dan memberikan himbauan kepada wisatawan untuk tetap menjaga kebersihan di area objek wisata tersebut. Oke. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak Cika, kalau anak muda pengen ikut terlibat promosi wisata Buleleng, langkah paling gampang yang bisa dilakukan apa sih? Langkah paling gampangnya itu buat konten sih, Kak. Karena sekarang kan emang lagi marak-maraknya konten-konten di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa buat konten sederhana dengan mungkin dokumentasi atau foto-foto cantik dan kasih aja lokasi di atasnya untuk biar orang-orang tahu kalau ada banyak tempat yang wajib kita datangi. Oke. Kak Cika, bentar. Kak Cika sendiri lebih suka wisata yang ramai pengunjung atau yang masih sepi dan alami? Kalau aku sih jujur aja lebih suka yang sepi dan alami, karena aku anaknya sedikit introvert. Jadi ketika kita datang ke tempat yang sepi itu justru kita akan lebih menikmati lagi gimana sih feel di sana saat kita sedang berwisata. Oke. Terus ini ada yang WhatsApp lagi. Selamat pagi Kak Cika. Kalau boleh tahu selain alamnya, budaya atau mungkin kebiasaan masyarakat Buleleng yang menurut Kak Cika bikin wisatawan betah itu apa sih? Kalau kebiasaan masyarakat Buleleng itu mereka adalah orang yang sangat ramah dan terbuka. Seperti yang kita tahu, egaliter dialek Buleleng itu memang sangat terbuka. Jadi orang-orang di sini akan sangat ramah kepada dan welcome kepada para wisatawan yang datang, sehingga itu yang akan menjadikan mereka nyaman berada di sini. Oke. Ada nggak tips untuk wisatawan supaya tetap bisa nikmatin alam tanpa ninggalin jejak seperti sampah? Dengan cara itu kita bisa minimalisir sampah plastik tentunya, dan juga mungkin bisa kita genggam dulu sampai nanti kita bertemu di tempat sampah yang ada dan disediakan oleh tempat wisata tersebut. Jadi alangkah baiknya kita peduli terhadap lingkungan, karena memang tempat wisata di Buleleng itu
banyak sekali yang perlu kita publikasikan, namun tetap harus kita jaga lingkungannya. Oke, intinya jangan buang sampah sembarangan ya. Oke, menurut Kak Cika, apa yang bikin wisata alam di Bali Utara punya vibes yang beda dibandingkan daerah lain seperti Bali Selatan mungkin? Kalau di Bali Utara itu dia kondisi alamnya masih sangat asri dan juga belum ramai pengunjung gitu. Kalau di Bali Utara khususnya kayak di bagian-bagian barat gitu masih banyak banget tempat-tempat objek wisata yang belum banyak dieksplor oleh orang-orang, sehingga itu bakal ngasih kesan yang lebih nyaman gitu karena kita di sana fokus untuk menikmati alamnya. Oke, satu pertanyaan terakhir ini yang sudah masuk pagi Kak Cika, harapannya untuk wisata Bali ke depannya supaya nggak kehilangan identitas alam dan budayanya apa sih? Jadi kalau untuk kedepannya aku pengen tuh Bali dia tetap memfilterasi wisatawan yang datang. Jadi meskipun kita memang bergantung pada wisata dan budaya, tapi ada baiknya kita juga harus mempertahankan atau tetap berada di konsep yang kita punya, yaitu Trihita Karana, karena semuanya berawal dari sana. Dan juga kita sebagai generasi muda juga tidak boleh goyah untuk tetap mempertahankan, namun tetap bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, yang terakhir sebagai juga Buleleng, apa harapan Cika untuk generasi muda Buleleng ke depannya? Untuk generasi muda Buleleng, saya harap kita bisa menjadi tonggak perubahan Kabupaten Buleleng untuk kedepannya bisa lebih maju lagi, lebih bangkit lagi, dan mampu menjadi generasi muda yang berpikir secara lebih ke depan dan lebih terbuka lagi. Wah, gak kerasa ya teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung acara. Dari ngobrol bareng Cika tadi, kita jadi sadar kalau wisata itu gak cuma soal tempat yang cantik untuk dikunjungi, tapi juga soal gimana kita ikut menjaga dan juga menghargai lingkungan sekitar. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi ya? Terima kasih Cika sudah sharing bareng kita hari ini, udah ngasih insight yang keren untuk kita ya. Sampai ketemu lagi teman Pro 2. Terima kasih juga yang sudah ikutan, sudah mendengarkan, sudah nonton. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan